Kita tidak boleh setengah-setengah. Kalau begitu, kita harus mengempur dengan Aji Asma 1000. Apakah Andika pernah mempelajarinya? Sudah, saya hatam sampai ke tingkat 9. Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita pergunakan bersama-sama. Silahkan masuk. Sebentar, Bu. Saya bayar di muka saja. Mungkin kami agak lama. Banyak amat. Tidak apa-apa. Sekiranya kami betah di sini, saya akan tambah lagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Bagus Sajiwo, Mayang Sari, dan Rindi Antika yang di saat itu sedang menyewa sebuah kamar penginapan sebagai tempat untuk penyembuhan Jatmiko. Setelah beres membayar sewa sebulan, mereka pun kemudian memulai untuk mengobati Jatmiko dengan mengerahkan hawa murni dan tenaga dalam agar bisa mendorong makhluk iblis yang kini sedang mendiami tubuh Jatmiko. Tentu saja sudah tidak diragukan lagi kemampuan Bagus Sajiwo untuk menyembuhkan Jatmiko dari sirmak lampir, sebab hal itu sudah pernah dilakukannya ketika Jatmiko menjadi pelayan Gerandong. Rindi Antika pun juga tidak tinggal diam. Ia pun meracik obat-obatan yang telah diperintahkan oleh Bagus Sajiwo sebelumnya. Gadis itu tampak sangat semangat karena yang akan disembuhkan adalah orang yang sangat disukainya. Kini Bagus Sajiwo dan Mayang Sari telah cukup lama menyalurkan tenaga dalamnya yang membuat tubuh mereka semakin tampak letih. Rupanya dugaanku tepat. Rindi Antika bergabung dengan Bagus Sajiwo yang merebut Jatmiko dari tangan kita. Tapi kenapa ada Mayang Sari, Guru? Si Mayang Sari, si pengkhianat itu sekarang rupanya bergabung dengan Rindi Antika dan Bagus Sajiwo. Akhirnya, Mayang Sari dan Bagus Sajiwo telah berhasil membuat Jatmiko sadar akan siapa dirinya dan mengenal orang-orang di sekitarnya, walaupun tubuhnya tampak masih sangat lemah. Di sisi lain, tampak wanita pemilik penginapan sedang membawa sebuah nampan berisikan beberapa makanan kecil dan air minum yang akan diberikan kepada tamu penginapannya. Namun ketika ia baru saja melewati taman penginapan tersebut, tiba-tiba datanglah Gerandong yang langsung bergerak cepat menotok wanita itu dari belakang, sehingga kini wanita itu pun menjadi pingsan. Gerandong pun lalu mengambil alih dengan menyamar sebagai wanita penginapan dan membawa nampan yang telah direbutnya untuk diberikan kepada tamu penginapan yang tak lain adalah Bagus Sajiwo dan kawan-kawannya. Sementara itu, di dalam penginapan tersebut, Bagus Sajiwo pun masih melanjutkan tahap penyembuhan kepada Jatmiko, sebab sebenarnya makhluk yang berada di dalam tubuh pemuda itu masih belum keluar dan membutuhkan waktu yang lebih untuk bisa mengeluarkannya. Nyiti. 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 Kenapa aku ada di sini? Apa yang terjadi? Nyiti. Mau mengembalikan nampan beserta isinya, Nyi. Mengembalikan? Iya. Terima kasih banyak. Tadi kenapa Nyi Iti lari waktu saya panggil? Lari. Saya lari. Ya, wanita pemilik penginapan itu pun menjadi seperti orang bingung mendengar kata-kata Mayang Sari, sebab ia seperti baru bangun dari tidurnya. Ia pun sama sekali tidak mengetahui kalau ia baru saja dibuat pingsan oleh Gerandong, yang ternyata hanya ingin mengetahui tentang keberadaan Jatmiko dan apa yang dilakukan oleh Bagus Sajiwo terhadap pemuda tersebut.
Sedangkan Mayang Sari sendiri juga sama sekali tidak mengetahui kalau ada Grandong yang sedang menyamar sebagai Nyi Itih. Wanita pemilik penginapan itu menjadi semakin bingung dengan penjelasan Mayang Sari tentang kejadian barusan ketika ia membawa nampan dan meletakkannya di meja depan kamar penginapan. Sementara itu, Bagus Sajiwo terlihat masih menyalurkan tenaga dalamnya ke tubuh Jatmiko untuk mendorong makhluk jahat yang berada di dalam tubuh tersebut agar segera keluar. Masya Allah, Bagus Sajiwo. Sangat kebetulan sekali rombongan para kiai dan Lindu Aji di saat itu sedang berada di sekitar tempat pertarungan antara Bagus Sajiwo melawan iblis sakti yang keluar dari tubuh Jatmiko. Kiai Jember Jumantoro yang hendak membantu Bagus Sajiwo pun langsung dicegah oleh Kiai Basari karena sang kiai merasa bahwa tidak perlu Kiai Jumantoro dan dirinya turun tangan karena masih ada yang bisa diandalkan dan memiliki kesaktian tinggi, yaitu Lindu Aji. Oleh karena itu, Kiai Basari pun kemudian langsung menyuruh Senopati Mataram tersebut untuk membantu Bagus Sajiwo guna melawan makhluk yang terlihat sangat tangguh dan memiliki kekuatan yang luar biasa itu. Kita hadapi bersama, Kisanak. Terima kasih. Siapa makhluk jahat itu? Budak melampir. Saya keluarkan dari tubuh Jatmiko. Jatmiko. Kok? Berarti Jatmiko ada di sekitar tempat ini. Benar, Kiai. Kita cari agar kita bisa menolongnya. Betul, mari. Para kiai itu pun segera mencari tahu keberadaan Jatmiko dengan diikuti oleh Ganda Suli. Sedangkan Basir dan Kenting Sari masih berada di tempat tersebut sebab sepertinya pemuda gajah itu tidak ingin capek-capek ikut mencari Jatmiko. Kenting Sari yang menyuruhnya untuk membantu Lindu Aji pun justru mendapat penolakan dengan berbagai alasan yang membuat wanita itu menjadi bingung sendiri. Karena sampai saat itu Kenting Sari masih tidak sadar kalau dirinya sebenarnya sedang dibodoh-bodohi oleh Basir. Mungkin karena cintanya kepada pemuda itu begitu besar, sehingga kebodohan dan kekonyolan Basir justru seakan-akan menjadi kelebihan tersendiri di matanya. Sementara itu, pertarungan Lindu Aji dan Bagus Sajiwo melawan makhluk sekutu mak lampir itu pun masih berjalan sangat sengit dan masuk ke dalam puncaknya. Musuh kita bukan makhluk biasa, Kisanak. Betul. Kita tidak boleh setengah-setengah. Kalau begitu, kita harus menggempur dengan Aji Asma Seribu. Apakah Andika pernah mempelajarinya? Sudah. Saya hatam sampai ke tingkat 9. Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita pergunakan bersama-sama. Akhirnya, Lindu Aji dan Bagus Sajiwo mampu menghancurkan iblis sekutu mak lampir tersebut dengan gabungan kekuatan langit mereka. Sementara itu, Basir yang kini telah berjalan menuju arah kepergian para kiai pun secara tidak sengaja melihat keberadaan mak lampir bersama dengan para anak buahnya yang masih mencari tahu keberadaan Jatmiko dan Grandong. Namun mereka tidak berani mengusiknya karena mereka tidak ingin mencari mati. Selanjutnya, mereka pun meneruskan perjalanan sampai bertemu dengan rombongan para kiai yang sedang mempersiapkan makan di pinggir sebuah sungai yang terletak di bawah bukit istana tua. Sambil makan, Kenting Sari pun kemudian menceritakan tentang pertemuannya dengan mak lampir beberapa saat yang lalu. Mereka pun kemudian berencana untuk menyusulnya setelah makan bersama. Di sisi lain, mak lampir pun kemudian justru bertemu dengan Santa Lima dan mereka pun langsung bertarung satu sama lain.
Mereka berdua pun langsung mengeluarkan ilmu-ilmu pamungkas masing-masing untuk membuktikan siapa yang lebih hebat di antara keduanya. Pertarungan keduanya pun berlanjut di daratan. Mereka seperti musuh bebuyutan yang sudah lama tidak bertarung. Hal itu terlihat jelas dari jurus-jurus dan ilmu yang mereka gunakan, yang merupakan rangkaian dari ilmu-ilmu andalan mereka. Mak Lampir pun tidak mau kalah, bahwa ia beberapa kali berhasil menyarangkan pukulannya ke tubuh si mata malaikat. Namun hal itu tidak terlalu berpengaruh bagi murid Kiai Jamas tersebut. Bahkan kemudian ia berhasil membalasnya dengan serangan-serangan yang lebih mematikan dan mengenai telak Mak Lampir. Kuning, pulang, Telasi. Bereskan Santa Lima yang selalu menghalangi keinginan kita. Dasar nenek setan pengecut, merasa tidak mampu mengalahkan Santa Lima seorang diri. Ia pun kemudian memanfaatkan murid-muridnya untuk menguras tenaga pemuda sakti tersebut. Ia pun kemudian menyaksikan dengan tawa recehnya yang menggemaskan. Nenek setan itu yakin jika murid-muridnya mampu membuat si mata malaikat menjadi kerepotan, sedangkan dirinya kembali menghimpun kekuatan untuk berjaga-jaga jika murid-muridnya dapat dikalahkan. Benar saja, karena tak lama kemudian ketika muridnya itu mampu dikalahkan oleh Santa Lima, sehingga mau tidak mau nenek peot itu pun harus kembali turun gelanggang dengan hati yang cemas karena ia tidak yakin jika ia bisa mengalahkan murid Kiai Jamas tersebut. Lagi-lagi nenek setan itu kabur ketika si mata malaikat hendak mengeluarkan ajian pamungkasnya. Kini kita menuju pada Jatmiko yang di saat itu telah sembuh dari sihir Mak Lampir, dan kini pemuda itu pun berusaha merenggangkan otot-ototnya yang kaku. Di depan rumah penginapan mereka itu, Mayang Sari pun kemudian menemukan sebuah benda keramat yang bernama mayit Kalamuning, di mana benda itulah yang dimasukkan oleh Mak Lampir ke tubuh Jatmiko, sehingga membuat pemuda itu tidak sadar atau lupa ingatan. Jelas saja Mayang Sari mengetahuinya, karena ia adalah mantan murid Mak Lampir yang paling sakti dari keseluruhan murid-murid nenek setan tersebut. Tiba-tiba saja mereka melihat keberadaan Grandong yang menghampiri Jatmiko. Rindi Antika pun dibuat khawatir, namun kemudian Mayang Sari pun segera menenangkan gadis tersebut, sebab ia tahu tentang hubungan Jatmiko dan Grandong. Kakang Jatmiko? Iya, cobalah suruh Jatmiko memerintahkan Grandong melakukan sesuatu. Si Grandong pasti akan melakukannya. Masa? Iya, coba saja, Kakang. Bagus, bagus. Kamu berani? Kenapa tidak? Sekarang. Iya. Grandong. Grandong, sekarang kejar Rindi Antika. Tapi jangan diapa-apakan. Dan bawa kembali ke hadapanku, ya? Grandong. Grandong. Semua terkejut dan sepertinya ini adalah pertemuan yang cukup pelik. Rombongan kiai terkejut melihat keberadaan Grandong, sedangkan Rindi Antika langsung menyerang Ganda Suli yang dianggapnya sebagai musuh besar bagi mereka. Para kiai pun menjelaskan bahwa Ganda Suli telah bertaubat,
Namun karena merasa cemburu yang besar terhadap Gandasuli, Rinde Antika pun kemudian menyerangnya tanpa menghiraukan kata-kata kakeknya maupun para kiai. Mereka berdua pun bertarung seperti orang yang tengah memperebutkan sesuatu, sama-sama tidak ingin kalah dan mengalah. Lepaskan aku, Kek, lepaskan. Akan aku bunuh perempuan itu. Sudah, Rindi. Sudah bagaimana? Dia yang menculik Kakang Jatmiko. Dia anak buah mak lampir, Kek. Jatmiko yang mencoba menahan Gandasuli pun langsung dimanfaatkan oleh wanita itu untuk membuat Rindi Antika cemburu. Sesaat kemudian, Lindu Aji dan Bagusajiwo pun datang. Rindi Antika pun langsung meminta penjelasan tentang Gandasuli yang merupakan murid mak lampir. Lindu Aji pun kemudian menjelaskan bahwa Gandasuli telah bertaubat dan memilih untuk bergabung bersama mereka beberapa waktu yang lalu. Jatmiko yang tidak mengenal Gandasuli pun kemudian bertanya kepada Kyai Jumantoro tentang siapa Gandasuli itu, karena ia merasa bahwa baru kali ini ia bertemu. Sang Kyai pun menjelaskan bahwa Gandasuli adalah bekas murid mak lampir yang telah bertaubat dan baiat kepada mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi memusuhinya. Sang Kyai pun kemudian mempertanyakan tentang Grandong yang berada di tengah-tengah mereka. Grandong ada di tengah kita sekarang. Tapi saya tidak habis pikir. Kenapa Grandong sekarang begitu jinak? Maaf, Kiai. Sekarang ini, Grandong bukan musuh kita lagi. Dia sangat patuh terhadap apa yang kita perintahkan, Kiai. Grandong harus dimusnahkan. Sebab dia akan membuat malapetaka di permukaan bumi. Jangan, Kiai. Kita jadi punya senjata untuk melawan mak lampir. Jatmiko. Hah? Dia mau menggunakan si Grandong untuk melawanku. Celaka besar jika aku harus berhadapan dengan si Grandong. Mak lampir pun menjadi sangat khawatir dengan Grandong yang kini berada di tengah-tengah golongan putih dan sedang bersama Jatmiko yang akan bisa menyuruh makhluk itu untuk menyerang dirinya. Nenek setan itu pun kemudian menyuruh para anak buahnya untuk menghubungi murid-murid dan sekutu mak lampir yang lainnya agar mau membantu mereka menghadapi para golongan putih. Sedangkan dirinya sendiri yang akan melawan Grandong karena ia merasa bahwa hanya ratu kekuatan hitam seperti dirinya lah yang bisa mengalahkan Grandong. Mak lampir tidak akan sanggup melawan Grandong. Tapi untuk menghidupi Grandong ini tidak gampang. Agar Grandong bisa melawan mak lampir, dia harus hidup. Agar dia hidup, dia harus makan. Betul, Kiai. Cocok, Kiai. Hidup itu perlu makan. Diam. Maaf, Kiai. Maaf. Saya kan cuma mengingatkan. Lagi-lagi Basir pun memamerkan kekonyolannya, di mana ketika semua sedang berpikir dan serius membahas Grandong, justru ia malah membahas makanan dan makan. Kenting Sari yang berada di samping Basir pun lalu mengingatkan pemuda tukang makan itu agar tidak mengganggu fokus para kiai dan yang lainnya yang sedang membahas tentang Grandong serta mak lampir. Kyai Jumantoro pun kemudian melanjutkan pembicaraannya bahwa Grandong membutuhkan darah manusia yang pastinya akan menjadi beban berat tersendiri bagi mereka. Setelah menimang-nimang tentang segalanya, keputusan pun akhirnya tetap kembali kepada keputusan awal, yaitu mereka tetap harus membunuh Grandong, walaupun sebelumnya mereka bisa memanfaatkannya untuk membunuh mak lampir. Bagaimanapun, Grandong harus kita bunuh. Tapi bagaimana dengan Jatmiko, Kiai? Dia menghendaki Grandong dimanfaatkan dulu untuk membunuh mak lampir. Berarti kita harus mencari mak lampir lebih dahulu. Padahal kita di sini semua, satu pun belum ada yang tahu di mana tempat mak lampir berada dengan pasti. Grandong hanya bisa ditundukkan dengan asma langit. Kalau tidak, kita semua akan repot. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.